Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada video ini Bapak akan melanjutkan materi mengenai sel elektrolisis ya. Kita akan membahas hukum 1 Faraday. Oke, jadi tujuannya apa sih kita mempelajari hukum 1 Faraday atau hukum Faraday? Nah, tujuannya seperti ini, misalkan salah satu aplikasi dari sel elektrolisis adalah penyepuhan kan. Penyepuhan itu kemarin di video sebelumnya Bapak berikan contoh tembaga yang dilapisi oleh emas. Nah, di situ kita bisa menentukan kira-kira berapa sih gram emas yang dapat melapisi si tembaga tersebut ya. Nah, itu dari hukum 1 Faraday. Teorinya dari sini. Nah, itu berhubungan dengan kuat arus dan lain-lain. Oke, langsung saja ya. Kita lihat. Hukum 1 Faraday ialah jumlah zat yang dihasilkan di elektroda pada peristiwa elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung. Oke, di sini dikatakan jadi jumlah zat sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung. Jadi semakin besar muatan listrik, maka jumlah zatnya pun juga semakin bertambah. Secara umum, untuk menghitung massa zat yang dihasilkan pada proses elektrolisis digunakan rumus berikut. M ini adalah massa sama dengan AR per N dikali I kali T per 96.500. Oke, di sini ada yang menyebutkan N, ada juga yang menyebutkan PbO. Perubahan bilangan oksidasi itu sama saja sih. Nah, M adalah massa zat yang dihasilkan dalam gram, I adalah kuat arus dalam ampere, AR massa atom relatif, N jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi, dalam hal ini muatan ionnya, dan T adalah waktu second. Oke, saya ulas lagi yang di sini ya. N itu jumlah elektron. Atau bisa juga dari perubahan bilangan oksidasinya. Perubahan bilangan oksidasi. Contoh misalnya Na jadi Na plus gitu ya. Nah, di sini kan plus elektron yang satu ya, karena kan jadi plus 1. Berarti kan supaya sama dengan yang kiri yang 0, berarti ditambah elektron 1 min 1. Nah, kalau kita melihat apa dalam istilah N, berarti ini adalah N ya. Tapi kalau kita lihat dari perubahan bilangan oksidasi, berarti dari 0 ke 1. Berarti PbO-nya 1. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal. Berapa gram kalsium yang dapat dihasilkan dari elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektroda grafit? Berarti inert ya, grafit selama 1 jam. Oke, langsung saja kalau seperti ini kita tulis diketahuinya. Yang diketahui di sini ada lelehan CaCl2, kemudian waktunya 1 jam. T sama dengan 1 jam. Langsung kita ubah ke second ya. Berarti 3600. Jika digunakan arus I, ampernya berarti 10 kuat arusnya 10 ampere. Nah, ada juga diketahui AR CA itu 40. Jadi kan rumus yang digunakan itu, karena di sini yang ditanyakan adalah berapa gram ya. Yang ditanyakan adalah massa. Nah, massa itu berarti kan M sama dengan AR per PbO atau E ya, boleh, dikali I dikali T per 96.500. Seperti itu kan. Nah, karena yang ditanya adalah berapa gram kalsium
Berarti air yang digunakan adalah airnya kalsium juga ya, karena ditanyakan ini masanya kalsium. Berarti air kalsium 40 per, oke, PbO-nya atau elektronnya berapa? Nah, ini kita bisa ketahui dari reaksi dari ionisasinya ya. Ini kan ionisasi jadi Ca2+, kemudian ini 2Cl-. Kita fokus ke Ca2+, berarti kan ditambah 2E menjadi Ca. Oke, di sini kita ketahui elektronnya berarti 2 ya, atau kita lihat dari perubahan gerakan oksidasinya juga sama, dari 2 ke 0, berarti kan 2 juga ya. Dikali I-nya itu 10, dikali T-nya 3600 per 96.500. Berarti sama dengan 7,46 gram. Oke, ini berarti massa yang dihasilkan di kalsium. Oke. Itu ya untuk contoh soal yang pertama. Untuk yang kedua, pada elektrolisis larutan NiSO4 dihasilkan logam nikel di katoda sebanyak 11,8 gram. Gas oksigen yang dihasilkan di anoda. Nah, ini berarti yang ditanyakan di anodanya ya. Oke, dan sudah diketahui masanya. Oke, kita tulis saja. Diketahui. Yang pertama adalah larutan NiSO4, kemudian dihasilkan logam nikel, berarti Ni ya, sama dengan 11,8 gram. Kemudian Ar Ni sama dengan 59. Yang ditanyakan adalah gas oksigen yang dihasilkan dalam STP, berarti volume O2 STP. Itu ya. Oke, langkah pertama berarti kita harus tahu reaksi di katoda dan di anoda. Jadi kita buat reaksinya, reaksi elektrolisis yang seperti apa di kemarin ya. Di NiSO4 akan menjadi Ni2 plus dengan SO4-2. Oke, Ni berarti masuk ke katoda ya. Ini anoda. Ingat taparan kemarin, karet anoks. Berarti katoda mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi. Nah, kita lihat lagi aturannya nih, ingat-ingat lagi. Ni apakah dia masuk di golongan 1, golongan 2? Juga tidak ya. Bukan Al, bukan Mn. Berarti yang akan direduksi adalah logam itu sendiri. Yang akan direduksi adalah Ni. Sedangkan SO4-2 dia adalah sisa asam oksi ya. Nah, karena sisa asam oksi berarti yang dioksidasi adalah air. Nah, sekarang kita buat reaksinya. Katoda anoda, berarti reduksi adalah Ni, Ni plus 2 menjadi Ni ya, jadi ditambah 2E. Untuk H2O berarti oksidasinya H2O, oksidasi berarti di sini ada H plus, kemudian ditambah O2, di sini kali 2, H-nya jadi 4, ditambah 4E. Oke ya. Kemudian kita tambah, tapi sebelum kita tambah, kita harus menyetarakan elektronnya. Kalikan 2, ini kalikan 1. Ya. Oke, langsung saja saya tulis supaya hemat tempat. Oke, berarti di sini jadi 2. Ini kan awal jadi 2 tadi ya, jadi 4. Kemudian ini 2. Kemudian
kita tambahkan yang sama, kita coret yang sama di ruas yang sama dan beda ruas itu bisa kita coret. Oke, berarti menjadi 2Ni plus 2 ditambah 2H2O menjadi 2Ni ditambah 4H plus ditambah O2. Oke, jika diketahui logam nikel di katoda sebanyak sebanyak 11,8 gram. Nah, karena kita ingin mengetahui di STP-nya dia, berarti ini ada hubungannya dengan perbandingan mol. Nah, balik lagi nih kelas 10. Nah, ini memang harus digunakan terus. Perbandingan molnya itu berarti kita harus mencari molnya si Ni. Nah, diketahui AR-nya Ni adalah 59. Jadi mol sama dengan 11,8 per AR 59 sama dengan 0,5 mol. Oke, berarti mencari molnya sama dengan gram per AR ya. Gramnya ini kan 11,8 dibagi 59. Berarti sama dengan 0,2 mol. Dapat molnya Ni 0,2 mol, berarti molnya O2 kita lihat dari perbandingan koefisiennya ya. Berarti molnya O2 sama dengan koefisiennya O2 kan berarti 1 per koefisiennya Ni 2 dikali 0,2 sama dengan 0,1 mol. Oke, maaf ini sangat terbatas tempatnya ya, jadi saya tulis di atas. Jadi volume STP-nya ini sudah ada. Jadi volume STP-nya itu sama dengan mol dikali 22,4 sama dengan 0,1 kali 22,4 sama dengan 2,24 liter. Oke, itu jawabannya. Nah, ini adalah contoh dari hukum Faraday 1 ya pada sel elektrolisis. Kemudian kita lanjut ke hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 menyatakan bahwa massa yang dihasilkan pada elektrode berbanding lurus dengan massa ekivalen, sehingga W sama dengan ME. Nah, apa sih massa ekivalen? Yaitu perbandingan massa atom relatif dengan muatan ionnya, yaitu AR per PbO, atau bisa juga tadi AR per N. Ya, terserah kamu. Lebih mudah yang mana pemahamannya. Jadi jika ke dalam larutan Ag+, ya, ini sudah terionisasi, misalnya AgNO3, ketika diionisasi jadi Ag+, kemudian Cu2+ dan Cr3+ dialirkan muatan listrik dengan jumlah yang sama. Massa yang diendapkan adalah sebagai berikut. Nah, berarti tinggal kita gunakan perbandingannya, ya. Jadi massa Ag banding massa Cu banding massa Cr itu sama dengan ARAg per PbO atau E banding ARCu per PbO atau E banding ARC per PbO atau E. Nah, kalau di sini yang dibandingkan cuma dua larutan, berarti ya udah kita berarti pakai yang diperlukan aja. Berarti MAg misalkan cuma ada Ag sama Cu, berarti MAg banding MCu sama dengan seperti itu ya. Jadi yang ketiga tidak harus 3 perbandingannya, minimal bisa 2. Oke, supaya lebih jelas kita langsung masuk ke latihan soalnya. Pada elektrolisis larutan NiSO4 selama 45 menit menghasilkan endapan Ni sebanyak 9,75 gram. Berapa gram Ag yang dihasilkan jika arus dalam waktu yang sama? Kata kuncinya nih, waktu yang sama dialirkan pada elektrolisis larutan AgNO3. Nah, sekarang kita langsung tulis aja yang diketahuinya.
Waktunya 45 menit. Diketahui. Kemudian menghasilkan 8 Ni, berarti mNi sama dengan 9,75 gram. M atau W ya. Kemudian berapa gram Ag yang dihasilkan? Oke, berarti ArNi-nya 58,5. Di sini ArAg-nya 108. Oke, ini saya perbaiki dulu supaya tidak rancu. Ini kita buat istilahnya seperti sama dengan rumus ya. Nanti kita pakai W saja. Nah, yang ditanyakan adalah W Ag-nya. Kita jawab. Berarti rumusnya yang tadi ya, W Ni banding W Ag sama dengan ArNi per PbO banding ArAg per PbO sama dengan berat Ni-nya ada berapa? Sudah diketahui 9,75 banding yang ditanya ArNi ada 58,5 per, kita hitung PbO-nya, ArAg-nya 108. Oke, sekalian ya, cara menghitung PbO. Pertama, NiSO4 kita pecah menjadi Ni2 plus dengan SO4 min 2. Oke, kemudian yang kedua AgNO3 kita pecah menjadi Ag sama NO3 ya. Nah, ini pasti NO3 min ya, ion nitrat itu min, berarti di sini Ag plus, paham ya? Nah, karena di sini Ni2 plus, berarti kan ditambah 2E menghasilkan Ni. Ini pun juga sama, ditambah E menghasilkan Ag. Berarti PbO-nya ada 2 untuk Ni, untuk Ag ada 1. Berarti sama dengan 58,5 dibagi 2 itu 29,25 banding 108, 9,75 WAG. Atau bisa kita tuliskan 9,75 per WAG sama dengan 29,25 per 108. Berarti untuk mencari WAG-nya sama dengan 9,75 dikali 108 per 29,25. Jadi setelah perhitungan kalian kalikan didapat hasilnya 36 gram. Oke, seperti itu untuk contoh hukum Faraday yang kedua ya. Seperti biasa, ketika kalian sudah memahami, maka kalian harus banyak latihan soal supaya terbiasa dengan aturan-aturan ya, terutama aturan reaksi elektrolisis ya, di katoda dan di anoda. Oke, demikian video yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.